kesempatan yang diberikan untuk bertanya. Ustaz, begini, di akhir salat, maksud saya ketika kita membaca tahiyat, itu katanya ada 3 doa yang bisa disampaikan. Apakah 3 doa itu termasuk rukun salat? Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya sedikit sharing pengalamannya. Saya kan bekerja dengan beberapa orang asing. Ya. Ini hal yang kritis kita kerja. Begitu azan saya berhenti. Ya, berhenti. Dia marah gitu. Berhenti. Saya bilang sebentar, kita lanjut setengah jam kemudian. Setelah itu dia timbul pertanyaan. Anda Islam? Iya, Islam. Oke. Apa yang bisa Anda buat? Di Al-Quran yang paling penting itu yang mana? Saya bilang Al-Fatihah. Tolong pelajari Al-Fatihah gitu. 1 minggu kemudian timbul pertanyaan. Kenapa Al-Fatihah itu Bismillah dilanjutkan dengan Alhamdulillah? Jadi secara konseptual itu saya bilang seperti ini. Bismillah itu adalah pujian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Alhamdulillah itu adalah kesyukuran kita bahwa kita itu masih hidup, kita masih diberi kesempatan untuk hidup. Apakah ini penjelasan saya benar atau ada penjelasan lebih baik lagi, lebih mendalam lagi sehingga mungkin mereka itu akan tertarik masuk ke Islam gitu. Karena dia melihat kita itu Islam itu bersih, dia bilang. Kenapa bersih? Karena kita wudhu itu sampai dengan 5 kali, ya. 5 kali itu yang wajib gitu. Jadi dia merasa, jadi sampai sekarang ini ada pagi-pagi pun juga, ya. Ini dia rupanya sudah tertarik dengan itu, karena hal yang kritis pun juga saya berhenti. Jadi berarti Anda begitu yakin dengan apa yang Anda yakini gitu kan. Anda seperti mereka gitu mungkin ya. Kemudian pertanyaan kedua menyangkut salaman gitu ya. Salaman pada saat selesai kita wudhu, walaupun muhrim itu katanya bisa enggak kita salaman. Nah istri saya ini kadang-kadang mau salaman. Tidak mau salaman sekali saya peluk saja. Ya. Lebih dari salaman gitu kan. Nah, ya, saya cium dia marah, gitu, tidak boleh. Nah, itu apakah ada hadisnya bahwa setelah kita ambil wudhu dengan kita muhrim sendiri itu tidak boleh bersentuhan gitu. Kemudian yang ketiga ini ada menyangkut salaman juga, ini ada pertentangan, ini ada yang setelah selesai salat apa kita wajib untuk atau sunnah untuk bersalaman atau tidak bersalaman. Sekian barangkali, terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaan Ibu Asma Joli tadi. Jadi dikatakan aqimus shalah bukan af'alus shalah. Jadi bermakna tegakkan salat. Jadi tegakkan salat itu tadi ikut tadi ketiga itu, ya. Jadi kalau af'al itu mungkin ya dilaksanakan fisik saja tapi tiga-tiganya. Kemudian itu aqimus shalah artinya janji itu ditegakkan. Jadi menegakkan salat, kita menjaga salat kita. Jadi di luar salat juga kita tegakkan salat. Karena janji kita. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi segala aktivitas kita itu kan itu janji, itulah menegakkan. Jadi kita di luar salat, kita berbuat sesuatu yang salah, kita ingat salat kita. Jadi tegakkan salat. Itulah dia katakan orang Bugis itu salam temetap Bu ya. Ya, salat yang tak putus. Artinya aktivitasnya itu dikontrol oleh salatnya, diingat janjinya. Ya, itu diingat janji, itulah menegakkan salat, ya. Di salat waktu salat dan kemudian di luar salat kita tegakkan itu. Itulah tadi ya. Makanya bahasa Quran itu luar biasa. Dia selalu precise, selalu tepat. Kalau tulisan seorang profesor ataupun doktor, kalau kita analisa dari segi bahasa, banyak kesalahan tata bahasa, banyak kesalahan pilihan kata. Tapi Quran zero mistake, zero defect, kesalahan nol, tepat semua. Makanya Quran menjadi standar bahasa Arab yang diistilahkan dengan bahasa fusha, yang sekarang diistilahkan modern language standard. Arabic modern standard. Jadi bahasa Arab modern, artinya standar bahasa fusha. Kan ada bahasa harian, itu bahasa Amiyah.
Tapi bahasa fusha adalah bahasa standar yang persis diucapkan oleh Rasulullah bersama sahabat di zamannya. Ya. Oke. Jadi itulah menegakkan salat ya. Kemudian yang berikutnya itu sudah dijawab oleh Pak Yusuf. Terima kasih. Hanya saya tambahkan lagi bahwa itulah perlunya sujud setelah selesai sebelum salat dua kali sujud sahwi. Di situ kita berjanji bahwa kita sebelum salat la yanamu la yasu. Ya, kau yang tidak tidur dan tidak pelupa. Itu nilai poin lagi bagi kita, pengakuan kita. Karena kita hidup di sini, Allah butuh pengakuan. Ya, Allah butuh pengakuan kita supaya diberikan. Karena kita salat tidak salat, no problem bagi Allah. Tidak ada masalah bagi Allah kalau salat tidak salat. Yang persoalan kita. Di saat kita mengakui kelemahan kita, itu nilai tinggi. Jadi seperti tak terhingga adalah tak terhingga. Jadi saat kita lemah, maka kita berserah diri kepada Allah, maka di situ ada kekuatan. La haula wala quwata illa billah. Ketika Nabi Yunus ditelan oleh ikan dalam kegelapan, tidak berdaya, dalam keadaan lemah, dan dia mengucap La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tidak ada Tuhan selain Kau Maha Suci, aku ini orang yang bodoh. Katanya kalau bukan karena itu dia akan tinggal di dalam perut ikan sampai kiamat. Inilah istighfar yang paling tinggi. Pengakuan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tidak ada Tuhan selain Kau Maha Suci, aku ini termasuk orang-orang yang bodoh. Rupanya ada nabi juga yang lari dari amanah ya, tapi dimaafkan ya. Dia lari kan, dia putus asa berdakwah. Dan kalau kita berdakwah selalu ada tantangan, itu wajar. Tantangan Rasul luar biasa. Ya, jadi itu Bu ya. Jadi saya juga sering alami itu, apalagi faktor itu. Iya. Jadi kita ya daripada ragu-ragu lebih tambah saja. Ya, dan kita sujud mengakui Allah maafkan, wa ghafurur rahim. Maaf ya. Ya, yang penting namanya kita ya. Bahkan imam pun begitu juga, kadang-kadang dia lakukan. Jadi kalau imam salah itu kan ditegur ya. Kalau kita subhanallah, kalau perempuan itu kan menepuk tapi jangan tepuk pramuka. Jadi salah, jadi tepuk. Nah itu. Dan dia sebelum dia salam dia sujud 2 kali. Kita tidak usah lagi karena kita tidak salah kan. Kecuali kalau kita salah baru kita sujud juga ya. Jadi dia sujud ya kita tunggu saja sampai dia salam. Nah itulah. Jadi kenapa Nabi Adam berbuat dosa, dia makan buah huldi bersama istrinya, itu membuktikan bahwa dia manusia bukan malaikat. Jadi itulah menunjukkan bahwa Adam adalah manusia, bahwa dia berbuat salah. Ya, dia berbuat salah. Jadi dia berbuat salah. Ada di situlah Allah mengampuni. Jadi kita dalam keadaan lemah berbuat salah, makanya selalu istighfar. Rasulullah itu istighfarnya 100 kali sore, 100 kali malam. Ini orang yang dijamin ya. Apalagi kita ini yang tidak ada jaminan. Tidak ada jaminan asuransi. Tidak bergaransi. Ya istighfar. Astagfirullah. Ya, astagfirullah. 100 kali minimal. Kalau mau lebih tidak apa-apa ya. Ya. Jadi suatu doa, kalau dia praktikan ini terkabul. Kenapa saya tidak? Karena bukan kehendak kita, kehendak Allah. Hidup kita ini bukan maunya kita yang jadi, maunya Allah. Ya. Dan kalau sudah program kita sudah bagus. Nah, hidup ini bukan mau kita. Nah, tadi ada lagi pertanyaannya mengenai tadi apa? 3 doa sih. Jadi begini. 3 doa sujud. Jadi bisa kita melakukan doa, tapi jangan ditambah hati saja. Dan itu dilakukan baiknya di salat sunnah, bukan salat wajib. Salat wajib tidak ada tawar-tawar. Ya, kita jangan macam-macam di salat wajib fardu itu. Tapi salat sunnah boleh. Ya, menurut beberapa ulama. Jadi saat sujud terakhir itu selesai kita baca subhana rabbil a'la atau ada yang melanjutkan bihamdi ada subhana rabbil a'la. Kemudian kita diam, kita doa.
Hati kita bicara, kalbu yang bicara. Hati. Jadi kita hanya pakai bahasa one language only. Bil heart, with heart, ya. Dengan hati kita, dengan kalbu kita. Jangan diucap. Karena kalau kita ucap mana-mana. Jadi ya. Batal salat. Jadi hati kita bicara. Saya sering praktekkan itu dan terkabul. Saya ada lomba, kami itu ada lomba gatar kencana dulu waktu saya jadi kepala stasiun itu. Saya minta kepada Allah. Ya. Dan juga tuh atau satu pendidikan SPAMA. Saya minta doa itu dalam setiap saya salat tahajud itu di terakhir itu mudah-mudahan saya dapat peringkat, dapat nomor. Saya tidak sebut nomor 1, 2, 3. Saya punya saingan di tak tuh banyak juga. Alhamdulillah saya dapat nomor 2. Juara 2 Kak. Jadi boleh gatar kencana. Setiap tahun itu gatar kencana saya selalu menang. Saya selalu mohon itu di sujud terakhir itu. Dan diijabah oleh Allah. Saya mohon saya dapat nomor dalam lomba ini. Saya tidak menyebut 1, 2, 3. Jadi pernah ke juara 3, pernah juara 2, pernah juga juara 1. Nah, itu, jadi itu sujud terakhir, ya, bil qalbi. Tapi kalau tidak terkabul, begini, doa itu ada yang dikabulkan, ada yang ditunda, ada yang tidak dikabulkan, dibayar di akhir. Nah, jadi doa saja sudah pahala itu. Ya, jadi kita berdoa. La haula wala quwata illa billah. Dan berdoa saja. Makin banyak berdoa Itu jadi itu jawaban tadi. Jadi situ lakukan saran saya dilakukan di salat sunnah. Bukan di salat wajib. Bisa dilakukan di salat sunnah. Ya. Biar lama-lama tidak apa-apa. Karena makin lama makin bagus. Darah itu kan mengalir ke otak. Kalau salat wajib dalam hati saja. Dalam salat wajib tidak usah nih. Kita mau berdoa begitu lebih baik di salat sunnah. Jangan di salat wajib atau di salat tahajud. Salat tahajud, salat hajat. Kalau salat wajib bagusnya jambi ditambah jambi. Ya sesuai dengan apa adanya itu. Ya. Kalau kita mau berdoa begitu bagusnya di salat sunnah. Di salat sunnah baru kita tambah bebas sih. Doa bicara Allah kan Maha mendengar. Biar tidak diucapkan dia tahu gitu semua. Nah, tapi jangan kita pernah memaksa Allah. Itu Nabi Ibrahim kan tua itu baru Nabi Zakaria itu berdoa terus tua baru dikabulkan seorang nabi apalagi kita ini. Zakaria kan ya itu lahir itu jasa usia tua. Ya begitu pula Nabi Ibrahim ya, Sarah melahirkan tuh